tapi Veda membuktikan ya saat race dia bisa sangat matang sekali, tidak terganggu dengan crash yang dia alami di hari Sabtu ya. Dan kalau bisa dibilang kemarin performa Veda sudah sangat maksimal sekali ya. Selamat pagi, Bung Henry. Pagi Nah, Mbak Jati, Mas Arung. selamat Wah, pagi. Sehat, Iya, sehat semua tetap seger ya. semangat di hari sehat, sehat, libur sehat. ya, Iya, Bung Henry. Semangat, semangat, semangat. iya. Ya, Bung Henry, kemarin balapan di sirkuit Jerez udah berakhir dengan seru, dengan seru. menarik banget. Walaupun di kelas MotoGP Marquez harus jatuh, Bezzecchi kembali naik Iya. podium, tapi ada kejutan dari Alex Marquez. Cuma perhatian nggak cuma tertuju ke kelas MotoGP, tapi juga di seri Red Bull Rookies-nya Rookies ya, Cup, yang iya. membawa pembalap Indonesia Kiandra Ramadipa naik podium pertama. Nih, gimana menurut Bung Henry penampilan Kiandra bisa sampai menang di Red Bull Rookies seri Jerez ini, di race keduanya? Ya, Kiandra memang salah satu pembalap yang sangat potensial lagi ya dari Indonesia ya. Dan kemarin di race JRS dia tampil sangat luar biasa ya, start posisi ke-17 dan bisa finish pertama. Tapi kalau melihat Kiandra ini sebenarnya dari tahun lalu pun di ajang European Talent Cup ya, dia bisa meraih hasil yang sama di sirkuit Catalunya ya saat itu ya. Dia start bahkan dari posisi 25 ya di tahun lalu. Dan artinya apa? Memang Kiandra ini ya, mungkin setelah kita lihat di tahun lalu ada Veda, sebelumnya ada Mario Aji, ini ada generasi pembalap Indonesia lainnya lah yang siap untuk bisa mungkin musim depan ataupun 2 musim lagi untuk step up di World Championship ya. Dan di balapan kemarin di Jerez, Kiandra membuktikan ya dia memiliki strategi yang matang, terus juga mentalitas. Karena kan Red Bull Rookies ini adalah event one make race ya, yang artinya semua peserta dibekali oleh motor yang sama ya. Jadi memang tinggal skill pembalap, tinggal mental pembalap, tinggal strateginya seperti apa. Dan Kiandra kemarin di race keduanya sangat sempurna ya. Dan perlu dicatat itu balapannya balapan normal, tidak hujan. Jadi memang skill dari seorang Kiandra benar-benar terlihat lah di balapan tersebut ya. Nah, ini kan waktu kemarin kemenangan, Kiandra melakukan sebuah manuver yang brilian lah di lap terakhir gitu. Apakah memang dari sini kelihatan kalau racecraft-nya Kiandra ini sudah terbentuk, atau memang sebetulnya dia hanya apa ya, kurang bagus di awal-awal aja gitu, Bung Henry, kalau ngelihat kemarin? Ya, pertama kalau Kiandra memang Pan juga sempat bilang ya bahwa salah satu kuncinya juga dia melakukan start dengan baik ya. Artinya memang dari awal start pun dia sebenarnya sudah tampil baik. Dan kalau bicara strateginya di last lap, sebenarnya pembalap-pembalap Indonesia khususnya Asia ya sudah sangat familiar lah dengan apa namanya drama-drama di last lap dan dengan gerombolan yang banyak pembalap. Ini sebenarnya Iya. sudah dirasakan Kiandra sejak dia dari level kejurnas di 250 cc, kemudian dia naik di IRC 250 cc juga. Ini sebenarnya ini tipe-tipe balapan dengan skema yang sama ya, di mana di last lap biasanya seorang pembalap itu full-fullan lah untuk bisa memaksimalkan bannya, bisa memaksimalkan angin juga dari rival-rivalnya. Karena memang dari nasional sampai Asia pun memang mereka sudah merasakannya ya. Karena memang ini tipe-tipe balapan di Red Bull Rookies mirip-mirip sekali ya dengan di level, meskipun tentu dengan level persaingannya yang lebih tinggi ya. Jadi memang seperti Veda, seperti Kiandra pun sudah sangat familiar lah dengan situasi seperti balapan-balapan kemarin ini. Nah, Bu Henry, kemarin menariknya setelah Kiandra berhasil naik podium pertama, terus dia mengeluarkan pernyataan kalau ini baru permulaan. Ini apakah ada kans dia bisa menang, melanjutkan tren positifnya ke balapan-balapan selanjutnya hingga keluar jadi juara Red Bull Rookies ya? Ya, yang pasti Kiandra sudah mungkin
sekitar 2 atau 3 musim ya untuk balapan di Eropa. Dan patut diingat di tahun ini Red Bull Rookies juga dia akan tampil di Junior World GP. Championship ya, Ya. yang artinya memang ini akan menambah jam terbang lagi seorang Kiandra ya. Dan kalau kita bicara kans Kiandra untuk setidaknya lah ya untuk bisa mengulang apa yang diraih Veda tahun lalu yang menjadi runner up Red Bull Rookies terbilang cukup besar ya, dan mungkin itu akan dibuktikan di beberapa seri ke depan kalau Kiandra bisa kembali fighting di baris depan dan bahkan juga meraih kemenangan. Kans tersebut terbuka sangat lebar ya, apalagi di tahun lalu pun saat Kiandra masih balapan dengan Veda di Red Bull Rookies, Kiandra juga sudah beberapa kali juga sebenarnya bisa fighting di top group ya di ajang Red Bull Rookies ini. Jadi artinya memang semua track yang ada di Red Bull Rookies tahun ini seorang Kiandra sudah hafal semua, tinggal bagaimana dia bisa terus menjaga level konsistensinya lah, sehingga dia bisa setidaknya mengulang lah apa yang di raih Veda runner up ya, karena kalau sampai menjadi runner up itu akan membuat seorang Kiandra akan mendapat wild card juga ya, seperti Veda ya, bisa tampil di Moto3 dengan jalur sebagai runner up Red Bull Rookies. Dan itu akan jadi menarik nanti, apakah Kiandra akan langsung naik di Moto3 bersama Honda Team Asia, dan kemudian juga apakah akan ditandem dengan Veda atau justru Vedanya yang nanti akan naik ke Moto2. Ini akan menjadi situasi yang sangat menarik ya. Tapi yang pasti publik Indonesia saat ini sedang melihat mungkin bisa dibilang nih golden generation ya pembalap Indonesia lah ya. Karena baik Veda juga menjanjikan, Kiandra juga punya potensi ya. Dan ini membuktikan bahwa memang perjenjangan pembalap yang dilalui oleh Veda dan Kiandra ini tidak bisa membohongi ya, telah membuat mentalnya sangat terasa, kematangannya dalam balapan sangat terasa, jam terbangnya juga sangat tinggi, sehingga saat tampil tinggi mereka sudah tidak terlalu kaget lagi ya. Iya. Nah, kita bicara soal minggu depan ya, ini kan balapan di Le Mans di sirkuit Bugatti. Apakah Kiandra prediksinya gimana nih? Apakah dia bisa kembali impresif di sana atau mungkin lebih menyulitkan ya? Karena sirkuit Le Mans terkenal lebih teknikal dan menguras fisik daripada Jerez kan. Seperti apa Bung Henry? Ya, Lemang mungkin tantangan lainnya tadi benar kata Mas Arung ya, lebih teknikal, dan satu lagi tentunya Lemang ini juga track yang sangat tricky dalam hal cuaca ya. Cuacanya sering berubah-ubah. Kadang-kadang tiba-tiba menjadi hujan. Mungkin di balapan tahun lalu sama-sama saya tahu di ajang MotoGP pun Johan Zarco keluar sebagai pemenang saat balapannya sedikit kacau lah ya saat itu ya, ada hujan segala macam. Dan setidaknya ini akan menjadi tantangan untuk Kiandra ya, tantangan dalam hal dia akan tampil di tipe karakteristik track yang berbeda ya. Kalau dia bisa cepat di Lemang, tampaknya itu akan menjadi sinyal-sinyal lah bahwa Kiandra mungkin ya di sisa race di Red Bull Rookies musim ini dia juga bisa selalu kompetitif, karena di tipe track berbeda pun dia membuktikan ya bisa terus bersaing, bisa meraih podium gitu. Nah, kalau beralih nih dari Kiandra ke penampilan Vega yang juga nggak kalah gacor banget di sirkuit Jerez kemarin ya Bung Henry. Start dari posisi 17 bisa finish di posisi ke-6. Nih Bung Henry ngeliatnya gimana nih penampilan Vega? Apakah udah bangkit atau masih ada hal-hal yang kayaknya belum sepenuhnya maksimal nih dari Vega penampilan kemarin? Ya, terus terang ya, kemarin saat melihat Veda bisa finish ke-6 dan bahkan kemarin di last lap sempat posisi ke-5 ya di race-nya ya. Itu sungguh di luar dugaan ya, di luar dugaan dalam hal karena Veda mulai rangkaian Moto3 Jerez itu dengan sangat struggle lah ya, dengan berjuang dari hari Jumat ya. Dan bahkan di sesi latihan bebas pertama tuh kalau nggak salah sih sempat menempati posisi di atas 20 besar ya waktu itu ya. Dan bahkan saat hari Sabtu di kualifikasi pun dia mengalami crash ya. Crash yang sempat dikhawatirkan membuat dia cedera atau ikut mengganggu mentalnya lah ya. Apalagi itu kan crash-nya di hari Sabtu ya, artinya itu hanya H-1 sebelum balapan ya. Tapi Veda membuktikan ya saat race dia bisa sangat matang sekali, tidak terganggu dengan crash yang dia alami di hari Sabtu ya.
Dan kalau bisa dibilang kemarin performa Veda sudah sangat maksimal sekali ya, karena startnya pun dari posisi 17, dan itu juga tidak akan mudah ya buat Veda, yang artinya dia mengovertake hampir 11 pembalap, berarti dia 11 overtake pembalap, ya kemarin. Itu sudah performa yang sangat luar biasa, karena memang Jerez ini track yang sudah dikenal Veda, tapi juga dikenal oleh semua pembalap yang ada di Moto3, karena memang ini track yang sangat familiar. Dan mungkin yang seperti sempat gue bilang juga di morning zone Jumat yang lalu ya, ini siapa yang bisa membuat margin kecil itu akan diuntungkan ya. Dan mungkin karena Veda di hari Jumat dia memulainya dengan tidak baik, satu pun crash, jadi memang sebenarnya belum maksimal, tapi fakta dia bisa di hari Minggu masih tetap finish ke-6, sempat bersaing di posisi kelima ya, artinya kan dia kemarin tuh memimpin grup yang ada di first group ya kan, first groupnya ada Quiles, ada 4 besar ya, itu kan memang udah nggak terkejar kan, jauh ya gapnya. Tapi Veda masih bisa memimpin di grup keduanya dan sempat ada di posisi kelima, sebelum akhirnya memang di overtake ya di last lap, akhirnya di ke-6. Itu sudah pencapaian yang luar biasa lah untuk Veda, yang setidaknya dia membuktikan lagi bahwa dia bisa finish di top 10 di ajang Moto3. Nah, kan kemarin juga tadi Bung Henry bilang pembalap siapa yang menemukan margin sekecil apapun bisa jadi pemenang di Jerez kan, di Moto2. Tapi kemarin jaraknya tuh dari 4 besar ke 5 ke Alvaro Carpe itu 7 detik di atas ya, di atas 7 detik. Itu kan berarti jarak yang agak jauh ya. Dan apakah memang sejauh itu sebetulnya gap dari motornya Veda dengan yang lain? Karena yang lain kan kayaknya nggak semuanya pakai motor yang sama kan, ada yang KTM kalau nggak salah, ada yang Kalex, dan sebenarnya Veda pakainya Honda kan. Apakah gapnya dengan KTM dengan Honda ini jauh banget sebetulnya di Moto2? Ya, tapi benar yang Mas Arul bilang ya, tapi ada satu statistik luar biasa yang dicetak oleh Veda ya di balapan kemarin. Bahkan dia mencetak rekor baru top speed ya, balapan Moto3 di Jerez ya, dengan 222,2 km per jam. Itu menandakan bahwa top speed ini, kecepatan di track lurus ini selalu menjadi kelemahan motor Honda di ajang Moto3 ya. Tapi di tangan seorang Veda, motor tersebut bisa mencetak rekor top speednya. Artinya memang dikendarai oleh Veda nih, motor Honda Tim Asia menjadi sebuah motor yang sangat spesial ya, setelah mungkin di beberapa musim terakhir terlihat seperti tim yang bahkan bersaing di papan atas saja sangat sulit begitu ya. Ini menandakan bahwa memang Veda ini sedikit berbeda ya, yang membuat mungkin dia bisa mengeluarkan atau melebihi ya potensi dari motornya. Ini persis seperti Marc Marquez saat motor Honda sedang buruk ya begitu ya, bagaimana sebenarnya skill dia itu lebih baik daripada motornya begitu. Jadi sehingga memang dia bisa mengatasi lah kelemahan-kelemahan dari motornya dengan gaya-gaya balap yang dimiliki oleh si Veda ini ya. Dan kemarin pun setelah race di hari Minggu, pembalap Moto3 juga sempat melakukan tes ya di sirkuit yang sama. Di tes tersebut juga Veda masih ada di posisi ke-6 yang menandakan bahwa memang lagi-lagi ya ini menunjukkan bahwa Veda tampil sangat konsisten sekali ya, dengan selalu setidaknya ada di top 10 lah di setiap sesinya, meskipun kemarin di hari Jumat dan hari Sabtu di Moto3 Jerez dia sempat kesulitan. Bung Henry, selanjutnya akan ada balapan di Le Mans, Prancis. Nah ini gimana prediksi dari penampilan Veda Ega sendiri nih? Kalau tadi di Kiandra diprediksi masih ada peluang untuk bisa bersinar. Kalau Veda Ega bisa ada peluang naik podium nggak nih kalau menurut Bung Henry? Ya, ini ada jeda sekitar 2 pekan lah ya dari Jerez ke sirkuit Le Mans. Dan semoga tentunya ini juga menjadi inilah ya, Veda bisa meriset lagi pikirannya dan tentunya melupakan lah apa yang terjadi kesalahan lah di hari Sabtu, dan juga bagaimana dia kesulitan di hari Jumat. Karena memang artinya kalau memang Veda bisa tampil memanfaatkan motornya, dia ternyata memang bisa terus bersaing di baris depan, dan itu yang akan dia lakukan di sirkuit Le Mans ya. Dan mungkin kunci dari balapan Le Mans nanti mungkin Veda harus memulai di hari Jumat dengan lebih baik lagi ya. Kalau di hari Jumat itu Veda sudah bisa tampil kompetitif di latihan bebas, gue meyakini itu akan menjadi modal yang lebih baik lagi buat Veda bisa bersaing untuk naik podium ya. Karena memang gap dari posisi 1 sampai 4 dengan Veda kemarin itu jauh, karena memang 4 pembalap yang ada di depan ini semua
dari hari Jumat dan hari Sabtu itu sangat baik ya, itu yang tidak dimiliki Veda. Jadi memang kalau Veda di hari Jumat dan di hari Sabtu di Lemang nanti sudah tampil baik, kualifikasinya dia bisa ada di posisi front row gitu, itu akan sangat menguntungkan lah buat Veda. Nah, kan kalau tadi Bung Henry bilang Veda di Jerez tuh kesulitan di hari Jumat, dari Sabtu, dan baru kelihatan keluar penampilan itu di hari Minggu. Apakah menurut Bung Henry Veda ini punya julukan Sunday Rider? Kayak seperti beberapa pembalap kan kita tahu kalau di hari Jumat, di hari Sabtu tuh nggak terlalu cemerlang ya. Tapi begitu balapan, ketika balapan utama, race pace-nya tuh keluar gitu. Apakah Veda tuh jenis yang seperti ini? Ya kalau kita melihat dari seri pertama, seri kedua sih sebenarnya Veda juga di Thailand, di Brazil, di Amerika juga sebenarnya di hari Jumat dan Sabtu ini cukup baik lah ya. Tapi memang kemarin di Jerez seperti terjadi anomali juga ya, bagaimana dia di hari Jumat ternyata tidak memulai dengan baik, padahal Jerez ini kan track yang dia kenal lah ya. Tapi kemarin Jumat sangat struggle ya. Tapi mungkin itulah yang harus menjadi pekerjaan rumah buat Veda, bagaimana dia di hari Jumat nanti di Lemang harus bisa langsung ya, harus bisa langsung kompetitif, karena itu sangat penting juga di hari Jumat ini. Biasanya kan di hari Jumat ini semua tim dan semua pembalap mencari data, mencari setelan-setelan motor juga agar saat kualifikasi sudah baik dan juga di race juga sudah punya komposisi juga terkait setelan motor ya. Jadi memang hari Jumat ini akan menjadi kunci di sirkuit Lemang kalau Veda bisa di hari Sabtu dan hari Minggunya jika ingin lebih kompetitif lah ketimbang Jerez ya. Nah, Bung Henry melihat fenomena pembalap-pembalap muda Indonesia nih sekarang udah mulai bersinar, udah bisa unjuk gigi nih di panggung dunia bahkan ya. Ini apa sih yang bikin faktor ini tuh jadi lebih kelihatan di belakangan ini? Sebenarnya kalau bicara talenta udah banyak dari dulu ya, tapi kalau di belakangan ini tuh kayak semakin bersinar, makin oke. Apakah ada faktor dari pembinaan yang makin oke atau faktor-faktor lainnya sih menurut Bung Henry nih? Ya, memang kalau kita bicara di bakat-bakat pembalap Indonesia ya, sebenarnya memang udah dari eranya Moto2 pun dulu kalau kita lihat ada Doni Tata, ada Mas Eki, Gilang, Jerry Salim, gantian lah untuk tampil di World Championship. Tapi memang Veda dan juga Kiandra ini mungkin bakat yang terbilang istimewa lah ya. Dan memang keduanya lahir dari akademi balap yang terstruktur sangat baik ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan pembalap-pembalap yang sebelumnya ya, bahwa si Kiandra dan juga Veda ini memang benar-benar memulai dari Asia, dari nasional, dan saat step up ke level dunianya pun mereka langsung kompetitif ya. Itu yang membedakan keduanya dengan pembalap Indonesia lainnya lah yang sebelumnya di Moto2. Ini kita ambil contoh di Mas Eki lah ya, di Mas Eki saat itu di eranya dia tidak sempat tampil di Red Bull Rookies, dia tidak sempat tampil di Asia Talent, dan ini yang membedakan dengan Veda dan juga Kiandra ya. Meskipun mungkin di eranya Mario Aji dia memang sempat tampil di Asia Talent Cup ya. Tapi memang apa yang dialami oleh Veda dan juga Kiandra ini sedikit berbeda, karena saat dia melakukan step up ke level yang tingginya ini dia langsung kompetitif mereka berdua. Dan salah satu faktornya lain adalah bagaimana Kiandra dan juga Veda ini memang lebih banyak tinggal di Eropa ya, yang membuat mereka ini juga bisa selalu berlatih, bisa selalu tidak terlalu sulit lah untuk adaptasi setiap mereka berpindah negara. Karena memang ini yang harus dilakukan oleh pembalap-pembalap Indonesia yang tampil di Eropa ya. Karena memang belatnya di sana dan hampir semua sirkuit juga mayoritas ada di Eropa yang masuk kalender di World Championship. Jadi apa yang dilakukan Veda dan Kiandra saat ini sudah sangat baik ya. Karena selama di Eropa pun mereka tidak hanya latihan skill ya, tapi juga latihan fisik, latihan mental juga ya, karena jauh dari keluarga segala macam. Itu yang membuat Veda dan Kiandra ini saat ini datang di event masing-masing dengan versi terbaik mereka lah ya. Karena memang mereka sudah dibina dari nol dan sangat step up lah ya, benar-benar step by step dari level nasional, lalu mereka ikut Thailand Talent Cup, kemudian dia ikut Asia Road Racing, kemudian naik lagi Kiandra tahun lalu European Talent Cup, European Championship,
Asia Talent Cup, terus Red Bull Rookies. Jadi memang ini sangat benar-benar step by step karir mereka, dan saat tampil di level tertinggi jadi mereka jadi tidak terlalu kaget lah dengan persaingan pembalap Eropa gitu kan. Jadi memang mentalnya sudah sangat-sangat asah lah gitu kedua ini. Nah, ini ngomongin tadi kan Kiandra terus juga Veda, ada kita jangan lupa sama Mario Aji nih. Walaupun kemarin Mario Aji gagal finish ya, dan kayaknya kalau kemungkinan tahun ini adalah tahun terakhirnya Mario Aji, dia berlaku seperti mentor ya buat Kiandra dan juga buat Veda, karena beberapa kali kedapatan dia ngobrol sama Kiandra sama Veda, dia nyambut Kiandra dan Veda kalau podium. Nah, apakah musim depan Mario Aji ini sebetulnya mau kemana sih? Mau ke WSBK kah? Atau tetap masih di Moto2 atau gimana nih Bung Henry? Waktunya Bung Henry spill nih ya. Nah, waktunya Bung Henry spill nih. Kira-kira masa depannya Mario Aji ini gimana nih? Apakah dipindah sama Honda ke WSBK atau kemana atau gimana gitu? Ya ini situasi Mario Aji ini memang sangat menarik ya. Yang pasti andai pun dia terdepak dari Honda Tim Asia begitu ya. Ini juga pilihan dari Honda Tim Asia sebenarnya tidak banyak ya. Tidak banyak dalam hal andaikanlah kita taruh Veda Egan naik ke Moto2. Nah ini andai pun Mario Aji dia tersingkir gitu, Honda Tim Asia tidak melihat pembalap Honda Tim Asia lainnya saat ini ya Tayo Furusato atau mungkin Zen Mitani sudah siap gitu untuk bisa tampil kompetitif gitu. Jadi ini memang harus dilihat lagi nih skemanya seperti apa ya. Kalau memang sampai Mario Aji harus terjebak dari Moto2, yang pasti dia memang mungkin kalau untuk Superbike tampaknya masih sangat sulit ya. Mungkin akan lebih dahulu di Super Sport 600 mungkin di situ. Meskipun kalau kita melihat rekam jejaknya sejauh ini belum pernah ada lah pembalap Astra Honda yang jebolan Astra Honda yang khususnya yang tampil di Super Sport 600, karena memang di sana kan motornya motor produksi massal, dan memang Astra Honda sendiri pertinjangannya lebih ke World Championship yang prototipe ya, Moto2, Moto3 dan Moto3. Jadi situasinya sangat menarik sekali ya kalau memang Mario Aji andai pun dia terdepak, karena memang Tayo Furusato pun tahun ini tampilnya juga tidak terlalu baik, bahkan Zen Mitani di Moto3 tidak lebih baik dari Veda ya. Jadi artinya memang andai Mario Aji terdepak, Honda Tim Asia sebenarnya tidak memiliki banyak opsi ya siapa yang bisa kompetitif nih di Moto2. Nah ini akan menjadi pertanyaan ya, dan ini kita akan melihat bagaimana situasinya sampai di pertengahan musim. Sepertinya nanti Honda Tim Asia juga sudah mulai punya gambaran lah bagaimana masa depan seorang Mario Aji, karena sebenarnya Mario Aji kemarin sama-sama kita tahu ya sangat disayangkan di Moto2 RS dia harus mengalami crash lagi, meskipun saat itu dia sempat bersaing juga untuk finish 15 besar yang artinya finish di zona poin. Iya. Kita lihat ya nanti ya gimana penampilan Mario Aji masa depannya ya. Dan juga gimana penampilan Veda dan Kiandra minggu depan, dan juga Mario Aji ya di Le Mans ya. Betul. Terima kasih banyak Bung Henry sudah bergabung di Morning Zone hari ini, kembali memberikan insight-insight soal MotoGP yang menarik ini ya. Betul. Sehat selalu Bung Henry, selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.